Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil qalbi wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi. ثم إلى خصوصا الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وثم إلى خصوصا الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني ثم إلى خصوصا سيد الإمام الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن إدروس بن خط العطاس والحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن حسين السقاف وثم إلى حضرة أستاذنا البركة الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف وابنه الحبيب سقاف بن عمر السقاف والحبيب علوي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن شيخ بكر بن سالم الحبيب علي بن سالم العطاس الحبيب عبد الله بن علي العطاس وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 8, 14 baris dari bawah. Halaman 8, 14 baris dari bawah. Wal qiyamu inda qudumi, sebelah kanan yang di dalam kurung. Wal qiyamu inda qudumihi ay maji'ihi minas safar wa khurujihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa' bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu
Wal qiyamu inda kudumi ay maji'ihi minas safari wa khurujihi ay minal manzili. Wajib bagi seorang istri al-qiyam, berdiri. Wajib bagi seorang istri untuk berdiri inda kudumi, ketika kedatangan suami dari luar. Seorang istri wajib menyambut kedatangan suami. Bila mana suami pulang ke rumah, maka istri itu harus berdiri untuk menyambut kedatangannya. Itu bagian daripada akhlak. Maka dia akan mendapatkan predikat wanita yang solehah, karena begitu hormat dan muliakan suaminya. Wa khurujihi ay minal manzil. Begitu juga wajib perempuan untuk berdiri dan mengantarkan suaminya untuk keluar. Bila dia ingin berangkat, mungkin kerja, mungkin ngajar, mungkin ada urusan, maka seorang istri itu wajib untuk berdiri pula mengantarkan suaminya ke pintu rumah. Ya. Jadi hal ini yang kadang kurang diperhatikan, padahal itu salah satu hak suami yang harus dijalankan oleh seorang istri. Makanya perempuan yang solehah di akhir zaman itu sama keadaannya seperti burung gagak yang berwarna putih. Sama kita ketahui burung gagak di mana-mana kebanyakan warnanya hitam. Kalaupun ada yang putih itu langka banget. Mungkin dari 1000 cuma 1 kali burung gagak warnanya putih. Kalaupun ada paling diganti warnanya, dipilok jadi warna putih. Keadaan perempuan yang soleha di akhir zaman sama seperti itu ya. Seperti keadaan burung gagak yang berwarna putih, langka untuk didapat. Karena hal yang semacam ini hampir mungkin sudah tidak ada ya. Seorang suami disambut kedatangannya oleh istri dengan cara dia berdiri, mencium tangannya, atau berkata-kata yang baik. Bagaimana keadaan abang selama di luar? Mudah-mudahan sehat, begitu. Ya. Kadang-kadang kita pulang dari luar, bini kita belonjoran, belonjor aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang baru pulang. Lalu tahu gue baru pulang. Kayak nanya lagi, gitu kan? Wa inda khurujih, dan begitu juga wajib seorang suami, seorang istri mengantarkan suaminya untuk keluar ke pintu rumah kalau dia pengen keluar rumah. Wa izharul hubbi lahu indal kurbi, dan wajib seorang istri menampakkan kecintaan kepada suami ketika dia dekat dengannya. Nampakkan kecintaannya baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Mungkin merayu suami dengan kata-kata yang baik, tingkah laku yang baik, itu nampakin. Wajib seorang istri begitu di hadapan suami. Jangan cuek, jangan adem, jangan kaku. Gitu. Jadi buatlah tingkah yang kalau suami ada di hadapan istri, suami jadi nyaman. Buatlah tingkah, perilaku, ucapan yang kalau suami itu ada di hadapan istrinya, suaminya jadi tenang. Rasa capek di luar yang dia dapat hilang. Dengan berkat pulang ke rumah punya istri tutur katanya baik, perilakunya baik, ucapannya baik. Nampakkan
kecintaan seorang istri di hadapan suami tadi. Wa izharus surur inda ru'yah, dan nampakkan kebahagiaan ketika sudah melihat suami di hadapannya. Ketika suami nggak ada, gelisah. Ketika suami pulang, dia nampakkan kebahagiaan. Jangan sebaliknya, suami berangkat kerja, dia senang banget di rumah nggak ada orang. Begitu laki pulang, dia ngomel aja kerjaannya. Nah, itu begitu adabnya. Wa ardu nafsiha ay izharuha lahu ay zauji inda iradatin naum, dan sodorkan, tawarkan diri kepada suami. Izharuha, menawarkan diri kepada suami inda iradatin naum, ketika dia ingin tidur, keadaan suci, nggak haid, nggak lagi nifas. Minimal sebelum tidur nawarin laki, ada hajat atau enggak. Itu. Ini antum ditawarin nggak begitu kalau mau tidur? Pada cicing baik, nggak pernah ditawarin kali. Lemparin duit segepok, mau dia. Itu. Wa ardu nafsiha, menyodorkan dirinya, menyerahkan dirinya, menawarkan dirinya, ay izharuha lahu ay zauj, kepada suami, inda iradatin naum, ketika dia pengen tidur. Pengen tidur, tawarin tuh bu suaminya. Apalagi yang muda-muda, pasangan muda-muda, kalau lagi nggak haid, nggak nifas, habis melahirkan, wajib tuh tawarin. Dandan, biar cantik. Makanya ada satu masalah kemarin pengajian di Sayyidil Walid hari Sabtu, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan satu talak. Nah, selama masa iddah, maka si istri ini dianjurkan untuk berdandan agar suaminya mau rujuk, begitu. Kan talak laki-laki jatahnya 3, bisa talak 1, bisa talak 2, atau talak bain, talak 3. Cuman kalau talak 1, talak 2 kan masih boleh rujuk. Kalau udah talak 3, nggak bisa kita rujuk kembali kepada istri, kecuali dia harus nikah dulu, ada muhallil, harus nikah dulu dengan laki-laki lain dan sampai melakukan hubungan badan. Kalau laki yang kedua siap menyeraikan, baru kita boleh nikah lagi sama istri kita tuh. Tapi kalau lakinya keenakan yang kedua, wah enak nih, nah, gue nggak mau ceraiin, nggak bisa, gitu. Nah, ketika ada seorang suami mungkin menjatuhkan talak kepada istri dengan talak 1 atau talak 2, selama masa iddah itu kan perempuan tetap ada di rumah, nggak boleh kita usir. Tetap ada di rumah, cuman nggak boleh kita jima, nggak boleh kita hubungan badan sama dia. Nah, dianjurkan seorang istri tadi untuk dia berdandan bersolek. Dia dandan, dia bersolek. Yang nggak biasa pakai lipstik biar merah. Mungkin yang atas merah, yang bawah hitam kali bibirnya. Boleh. Atau alisnya dikerengin, naikin ke atas. Pakai biru merah-merah di pipi, pakai minyak wangi, begitu. Kenapa tujuannya? Biar lakinya bisa rujuk. Oh, masih cakep nih ternyata, gitu kan? Nah, rujuk tuh. Ini kan kadang-kadang bini kita giliran mau kondangan aja dandannya lama banget. Mau kondangan, padahal kondangannya paling berapa menit? Nyamperin pengantin, makan, habis itu ngobrol, pulang. Atau mau arisan atau mau pengajian di rumah sih, ya Allah, baunya udah 7 macam, bau kecap, bau minyak, dandan gak mau, padahal dapat pahala tuh. Jadi sodorkan diri, pakai minyak wangi, pakai wewangian, pakai baju yang rapi, gitu. Wa ta'attur aitibur raihah lahu,
dan selalu memakai wangi-wangian, ta'atur, memakai minyak wangi, tibur raihah, keadaannya kalau tercium sama suami wangi semerbak. Itu kewajiban tuh. Istri tuh harus begitu, harus dia dandan, harus dia rapi, harus dia wangi. Kalau bisa pakai bajunya yang tipis-tipis depan laki. Tahu nggak baju tipis? Bikin dari plastik. Plastik transparan kan ada yang halus. Depan suami halal gak? Halal. Jangan di depan orang ngablak, depan laki sendiri malah tertutup. Pakai minyak wangi. Minta beliin minyak wanginya sama lakinya. Bang, beli minyak wangi dong yang mahalan dikit, yang 10.000. Sekali colek 3 menit juga hilang. Yang semprot, yang mahal, yang Bulgari kayak mereknya macem-macem. Nah, itu begitu keadaan seorang istri, harus memperhatikan penampilan di hadapan suami dengan cara dia menggunakan wangi-wangian. Wa ta'ahudu hal fama ay tajdida islahihi bil miski wattibi. Pun wajib seorang istri memperhatikan keadaan bau mulutnya. Jangan tercium oleh suami bau mulut yang gak sedap. Mungkin doyan pete, doyan jengkol, habis makan itu buru-buru sikat gigi. Karena khawatir suami ada di samping kita, ada di samping ibu. Tuh, begitu keadaannya. Apalagi bangun tidur sikat gigi, itu. Jangan keadaan mulut itu membuat suami jadi gak nyaman. Gitu. Kan kita juga jadi laki kalau punya bini begini anteng di rumah, ya gak? Udah bini cakep, dandan rapi, badannya wangi, enak gak? Nyaman. Ini kucel segala macam, padahal gak ngapa-ngapain, yang ngerjain ini dan itu banyak, ada pembantu misalnya, tapi masih aja kucel. Nah, itu harus kita kasih pelajaran semacam ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau mengajarkan keluarganya. Asaddun nasi hasratan yaumul qiyamah man jahula ahlu. Bahkan dalam hadis dikatakan asaddun nasi adzaban, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat, man jahula ahlu, yaitu orang yang ketika dia mati meninggalkan keturunan tidak mengerti tentang syariat agama. Ini kan syariat agama namanya. Jadi jangan kita cuma kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, pendidikan, pelajaran agama wajib kita kasih tahu kepada istri. Kalau memang kita tidak mampu untuk mengajar, maka persilahkan dia untuk hadir majelis-majelis taklim agar dia mengerti tentang kewajibannya terhadap suami. Gitu. Wa nazafatu thawbi, pun memperhatikan keadaan kebersihan pakaian, kebersihan badan, kebersihan pakaian, bau mulut itu harus dijaga. Bau mulut itu juga harus dijaga kalau seorang istri itu ingin mendapatkan keredoan daripada suaminya. Itu. Jadi wajib tuh dia menjaga kebersihan suami, menjaga kebersihan pakaian untuk membuat suami menjadi bahagia, membuat suami jadi senang. Wadamu wadawamu zinah bihadratihi, dan wajib seorang istri selalu berpenampilan cantik bihadratihi ketika ada suami. Ini semua ada di kitab nih, bukan saya ngada-ngada, lihat di kitabnya. Wadawamu zina, wajib seorang istri untuk dia selalu memperhatikan penampilannya agar cantik, agar terlihat menarik bihadratih, di hadapan suami. Wa tarkuha, dan tidak usah dandan, tidak usah bersolek,
ai zina inda ghaibatihi, ketika suaminya gak ada. Suami berangkat kerja, pulang sore, udah berangkat tuh suami dari pagi sampai sore gak dandan juga gak masalah. Tapi begitu suami pengen pulang, jam-jam pulang, usahakan keadaan istri itu harus dia sudah dalam keadaan berpenampilan menarik untuk suaminya. Itu ada pahala besar. Ya. Dari situ nanti ibu atau seorang istri bisa meraih keredoan suami. Kalau suami sudah redho, maka Allah pun akan redho kepadanya. Itu wajib kita beritahukan kepada istri kita atau kepada anak-anak kita yang ingin mereka menikah. Ketika mereka ingin menikah, maka kita wajib memberitahunya itu. Nah, di sini ada seorang ibu yang solehah. Seorang ibu yang solehah berpesan kepada putrinya. Kata ibunya, wahai putriku, nanti bila engkau sudah berumah tangga, bila engkau sudah memiliki suami, maka perhatikan 10 macam hal ini. 10 macam. Ini ibu yang baik begini nih, ngajarin anak perempuannya biar taat kepada suami. Makanya rumah tangga seseorang gak bakal rusak selama salah satu kedua orang tuanya tidak terlalu banyak ikut campur. Memberikan nasihat boleh, memberikan saran boleh, tapi ikut campur dalam urusan dalam urusan rumah tangga anak gak boleh kita. Udah punya jalannya dia. Jangan kadang-kadang mentang-mentang anak kandung dibelain mulu. Padahal belum tentu anak kandungnya yang benar, bisa jadi dia yang salah. Berapa banyak pengaduan kepada saya, ada seorang laki-laki datang kepada saya, istrinya kabur dari rumah. Setelah dia kabur dari rumah, nyampe ke rumah orang tuanya, nggak dikasih balik lagi kepada lakinya. Apakah itu benar, Ustaz? Salah. Ketika anak ibu, anak bapak kabur dari rumah tangga, meninggalkan suami tanpa izin, lalu nyampe ke rumah, ngetok pintu kita, assalamualaikum ayah, assalamualaikum ibu, kita buka pintunya. Kenapa? Ada apa kesini? Sama siapa kesini? Saya sendiri kesini bu, saya kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah pak. Suruh pulang. Pulang deh nak, karena kamu nggak izin sama suami, pulang. Karena tempat redho Allah untukmu itu pada suami. Ibu bapak nggak mau bawa-bawa dosa kamu kemari. Itu orang tua yang baik begitu. Suruh pulang. Paling enggak kita tanya ada apa? Ya udah pulang dulu sono. Nanti ibu akan ke sana. Membicarakan masalah ini. Itu baru benar. Ini anaknya ditahan. Udah di sini aja deh loh. Biar laki lo yang kemari. Emang laki nggak tahu diri tuh, mantu nggak tahu diri misalnya macam-macam ngomong. Nah, itu jangan begitu. Salah satu yang ibunya pesan kepada ini anak apa? Menjaga aroma tubuh di hadapan suami. Jangan sampai kecium atau terlihat oleh suami penampilan yang tidak baik. Gitu. Pun perhatikan masak makannya dia. Ibu ini berpesan nih, kalau suami mau makan jangan sampai ditanya mau makan apa enggak, jangan, siapin aja. Dia makan bagus, nggak makan juga mungkin nanti lain waktu, mungkin siang, mungkin sore dia makan. Jadi jangan nanya dulu, abang udah lapar bang? Kalau lapar saya masakin nih. Berarti kalau nggak lapar kagak dong. Itu. Nah itu nanti itu masih jauh halamannya. Ada 10 perkara yang wajib dijalankan, dan ibu itu berpesan jangan sampai ketika suamimu ada di rumah engkau tidak terlihat rapi, engkau tidak terlihat cantik. Usahakan untuk suamimu engkau dalam keadaan menarik agar suamimu tidak tertarik kepada wanita yang ada di luar. Qalal Asma'iyu, berkata Al-Imam Asma'i. Sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Karena kita baca maulid hari ini ya.
Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ashrafi badrin fil qawli ashraf. Ya
المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود وتعطرت بوجودها كناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وأنبت الحق حكم على من هدم الله عن
عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز العابد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله
محمد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله Allah